Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo, apakah suara aku terdengar teman-teman? Oke, sip. Halo semuanya. Oke, boleh on cam dulu ya teman-teman semua ya. Oke, Harper boleh on cam juga nih Harper biar kelas kita makin interaktif dan juga makin seru ya tentunya ya. Oke, teman-teman, selamat malam ya teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini teman-teman. Jadi buat hari ini kita akan lanjutin lagi tentunya pembelajaran kita ya teman-teman semua ya. Jadi kalau di pembelajaran minggu lalu, teman-teman kita udah belajar nih terkait nama itu modul 6 pelajaran 4 ya di pembelajaran kita minggu lalu ya. Kita udah belajar terkait GAN itu sendiri ya atau bahasanya Generative Adversarial Network lah. Kita udah belajar terkait hal tersebut ya jaringan GAN. Nah, hari ini teman-teman kita akan coba pelajarin lagi nih buat lebih jauh lagi terkait pembelajaran ini ya teman-teman semua. Jadi kita akan pelajarin terkait apa sih GAN ini sendiri itu seperti apa sih so far. Nah, kita akan coba pelajarin dan juga mempelajari lebih jauh lagi nih terkait si konsep dari GAN ini ya teman-teman semua ya. Ya, sebentar ya. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Oke, jadi nanti di hari ini kita akan fokus lagi bahas GAN lagi. Jadi ini kelanjutan dari GAN. Kita di sini akan manfaatin beberapa tools juga tentunya ya, seperti Chat GPT dan lain-lainnya. Kita akan manfaatin juga di pembelajaran kita di hari ini buat kita menghasilkan gambar, teman-teman ya. Harusnya kalau bikin gambar harusnya udah gampang ya, teman-teman ya. Kita udah belajar macam-macam tools, pakai Chat GPT bisa, begitu pakai pakai Match.space juga bisa. Jadi kita bisa bikin macam-macam dan kita udah punya pengetahuan nih, teman-teman semua. Jadi itu ya. Mungkin sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa, aku mau nanya dong terkait kabar dari teman-teman semua. Mungkin boleh di-share dong, mungkin dari Rio deh, boleh. Coba Rio, gimana Rio kabarnya Rio? Kabar saya baik-baik saja, alhamdulillah sejauh ini. Kalau sekolah aman, organisasi ya aman, tugas algo juga aman-aman aja sih semuanya, nggak ada kendala dalam mengerjakan. Jadi aman semua. Oke, alhamdulillah berarti aman semua ya buat yang Rio kerjakan berarti ya Rio ya. Oke, thank you for the update Rio. Buat long weekend ini ngapain nih Rio kegiatannya ini? Kan libur nih dari Jumat sampai Minggu ya. Ngapain nih kegiatannya? Kemungkinan sih nggak ada kegiatan, ya cuman rehat aja selama Oh, libur. oke, rehat aja ya. Oke, kalau gitu, thank you. Rio udah update. Lanjut ke Daniel, coba Daniel. Halo Daniel. Halo, Halo ya Daniel, gimana aplikasi Daniel membuat kabarnya gambar merah Daniel? gratis ini dolar sedang. Gimana Daniel kabarnya? Baik. Baik ya. Gimana kesehariannya dan juga sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana Daniel? Sekolah baik. Oke. Minggu depan udah mulai kayaknya tes. Oh, tes apa? Walaupun UTS ya? hmm, musik, Inggris, sama mat. Oh, I see. Oke, good luck buat Daniel ya. Semoga lancar dan semoga bisa menjawab dengan baik ya Daniel. Buat tugas algonya gimana Daniel? Ada kendala gak Daniel? Sisa dua nomor. Oh, sisa dua nomor. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutin ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja Daniel. Oke. Oke, thank you Daniel. Udah update. Lanjut ke Harper. Halo Harper. Halo, halo. Oh, Halo ya, Harper gimana Harper kabarnya? baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Oke, sehariannya ngapain aja nih? Gimana sekolah dan juga tugas algonya Harper? Hari ini nggak sekolah, tapi tadi ada les, Oke, jadi nggak ini tapi ada les. Les apa tuh Harper? les matematika. Les matematika. Oke, wah keren nih les matematika ya juga ya biar makin jago matematikanya. Buat tugas algo gimana Harper? Ada kendala gak Harper? Iya, Aman ya, berarti ya, so far ya. Oke, kalau gitu. Oke, tadi udah ada Friska juga nih. Saya izin ambil sambal makan ya, baru balik dari latihan soalnya. Thanks. Oke. Sip, oke teman-teman. Jadi seperti aku bilang tadi ya, jadi kita hari ini akan coba lanjutin lagi nih teman-teman terkait pembelajaran kita ya. Kita hari ini akan discuss namanya di modul 6 pelajaran 5 ini teman-teman. Jadi kita akan belajar namanya si GAN ini atau Generative Adversarial Network tadi ya teman-teman semua. Jadi kita akan pelajari lebih jauh terkait konsep dari GAN ini sendiri teman-teman semua. Oke, mungkin aku
aku langsung share screen aja ya teman-teman ya buat pembelajaran kita di hari ini. Let me share the screen. Oke, wait. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini dia. Jadi kita di sini belajar namanya membuat GAN untuk menghasilkan gambar dari area permainan teman-teman semua. Dari pembelajaran kita di hari ini. Ya, sudah terlihat ya buat share screenku ya teman-teman semua ya. Oke, kita review terlebih dahulu. Teman-teman, apa sih itu GAN teman-teman? Ada yang bisa bantu nyebutin nggak yang dari pembelajaran kita GAN itu apa? Mungkin kepanjangannya apa? Dan dia difungsikan buat apa sih teman-teman semua dari GAN ini sendiri? Anyone? Nggak usah takut ya teman-teman ya, tenang aja. Di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, ya it's okay gitu. Namanya juga bagian dari pembelajaran ya. Apa itu GAN teman-teman? GAN adalah apa? Generative Adversarial Network ya. Jadi ya bisa dibilang ya model lah untuk kita membuat suatu data bisa terlihat seperti real gitu lah bahasanya ya. Seperti contohnya ada gambar, terus juga video, audio, dan juga macam-macam. Jadi kita buat tuh gimana caranya kita bisa menghasilkan output yang lebih real lah bahasanya. Nah, jadi untuk GAN ini sendiri General Adversarial Generative di sini ya. Nah, merupakan sebuah jenis jaringan syaraf tiruan, di mana di sini kita punya dua model ya. Kita punya generator dan juga diskriminator yang dilatih secara bersamaan dalam kompetisi. Jadi itu dilatih ya, kedua ini dilatih secara bersamaan dalam kompetisi. Generator itu akan menghasilkan gambar, sementara diskriminator akan mengevaluasinya dengan membandingkannya dengan data asli dan juga memberikan umpan balik. Sehingga generator membuat hasil yang semakin realistis. Nah, jadi di sini fungsinya tuh ada dua, teman-teman. Kita punya generator atau generate di sini untuk dia itu bisa menghasilkan gambarnya. Sementara di sini ada juga diskriminator ya, yang fungsinya untuk mengevaluasinya dengan cara membandingkannya dengan data asli dan juga akan memberikan feedback, teman-teman. Sehingga generator membuat hasil yang semakin realistis. Nah, jadi gimana cara biar outputnya realistis? Nah, udah kita menggunakan konsep dari GAN ini sendiri ya, teman-teman semua. Nah, jadi generator tuh membuat konten dari apa aja sih? Tentunya itu dari banyak banget, teman-teman ya. Contoh di sini kita ada dari makanan, let's say, dari teks, dari data makanan, data teks gitu, terus juga dari music, dari apa, dari YouTube, contohnya di sini juga video dan segala macam. Jadi dia tuh membuat konten dari macam-macam. Dan dia itu menghasilkan konten dari mana nih? Nah, lihat nih di sini ya. Jadi dia tuh startnya tuh dari awal bahasa itu mungkin di sini kita bisa bilang tuh kayak noise lah di sini sebutannya ya, noise. Nah, terus dia nanti akan di-generate dengan menggunakan generator dan dia akan menghasilkan output ya. Nah, ini contoh di sini adalah outputnya misalkan fake gitu bahasanya, enggak asli. Nanti kita akan coba cari tahu ya, ada yang fake, ada yang asli juga. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh diskriminator sendiri ya, teman-teman semua ya. Jadi, diskriminator tuh ngapain aja sih tugasnya? Nah, jadi dia itu sendiri merupakan sebuah jaringan syaraf yang tujuannya itu dilatih, tiruan dilatih dengan berdasarkan sejumlah besar gambar asli. Jadi dia itu dilatih dengan bahasa itu dengan banyak gambar asli ya di bagian sini. Yang dimana ia juga akan belajar mengenali pola dan juga fit yang khas ya pada gambar asli. Jadi dia itu akan mengenali nih polanya seperti apa dan juga fit yang kira-kira khasnya seperti apa pada gambar asli itu seperti apa. Jadi dia akan juga mempelajari hal tersebut ya teman-teman semua. Nah, berikut ini dimuat ke dalam diskriminator untuk melatihnya. Contoh di sini kita punya objek palsu ya, mungkin di sebelah kiri teman-teman semua. Nah, kita juga ada di sini di sebelah kanan tuh ada objek aslinya. Nah, lihat ya di sini jadi GAN tuh bisa menghasilkan seperti ini nih. Jadi di sini ada dua hal ya. Ada objek asli dan juga objek palsu. Walaupun sekarang tuh udah banyak banget ya teman-teman ya. Di sini bisa bisa dibilang tuh data-data sekarang tuh gambar-gambar itu jauh lebih real lah bisa dibilang ya. Lebih real dan juga lebih bagus tentunya ya. Lalu untuk melewati diskriminator, gambar-gambar diunggah ke dalamnya dengan catatan tentang apakah gambar-gambar tersebut asli ataupun palsu. Nah, jadi di sini untuk kita melatih diskriminator nanti gambar-gambar yang diunggah ke dalamnya itu akan dilakukan ada notes gini ya. Dengan catatan tentang apakah gambar tersebut kira-kira gambarnya asli atau enggak sih atau palsu sih si gambarnya. Nah, kita akan coba pelajarin juga. Nah, mungkin sebelum kita start, teman-teman ya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita akan coba review terlebih dahulu ya. Di sini ada review singkat, teman-teman semua. Boleh sambil share screen juga ya. Kita akan ngerjain di sini di bagian ulasan, teman-teman semua. Let's go ya, kita share. Teman-teman boleh share screen-nya dan juga kerjakan. Yuk, let's go. For number one, gampang ya, buat nomor satu, teman-teman semua. Yuk, boleh sambil share screen. Friska, kalau bisa on cam, tolong on cam ya Friska ya, biar kelas kita makin interaktif. Friska tentunya. Udah jarang nih aku lihat Friska on cam nih.
Udah lama banget. Mungkin boleh di on cam ya Friska biar kelasnya makin seru dan juga interaktif. Oke, nah buat nomor satu, yuk boleh di-sharekan semuanya. Harper juga boleh, Daniel dan juga Friska kita kerja ini buat segmen review terlebih dahulu. Di sini kita akan pelajari terkait namanya si GAN ini sendiri atau Generative Adversarial Network ini sendiri, teman-teman semua. Mungkin boleh di-share screen semua ya. Let's go. Nah, buat nomor satu, apa sih kebanyakan dari GAN? Nah, ini gampang ya. GAN itu tadi apa? Generative, Generative Adversarial Network. Nah, ini jawabannya. GAN. Very easy ya. Mudah banget. Generative Adversarial Network. Nah, ini dia. Jadi, ya inilah, bisa dibilang tuh GAN itu sendiri, ya ini ya, Generative Adversarial Network yang difungsikan untuk sebuah model yang bisa membuat data itu terlihat lebih real lah bahasanya. Seperti contohnya gambar, videos, audio, dan juga mungkin ataupun teks ya. Jadi di sini fungsinya tuh buat buat bikin dia itu bisa lebih bahasa itu lebih real lah ya di sini. Kita juga punya di sini ada diskriminator gitu ya. Sorry, ada generator buat membuat fake data dan juga ada diskriminator juga ya untuk dia berakting sebagai judges atau bahasa itu sebagai juri lah buat menentukan kira-kira dia tuh real atau palsu ya gitu. Jadi nomor satu ini. Number two, mengapa sih kita perlu memeriksa deskripsi dari gambar yang diunggah? Kenapa sih kita perlu memeriksa deskripsinya, teman-teman? Untuk memastikan bahwa deskripsi tersebut sesuai dengan harapan, untuk menentukan skema warna secara otomatis, mengunduh konten gambar, konten tambahan pada model tersebut, apa nih, mengidentifikasi error selama proses loading, enggak ya? Tentunya ini ya, untuk menambahkan gambar yang diunggah ke model dengan benar. Sorry. Nah, ini jawabannya ya, untuk memastikan bahwa deskripsi itu bisa sesuai dengan harapan. Jadi, kenapa sih kita harus memberikan deskripsi yang benar nih, atau memeriksa lah bahasanya. Yang ditujukan untuk apa? Untuk memastikan ya, untuk share. Make sure bahwa deskripsinya itu sesuai dengan harapan. Jadi harapan kita apa dan juga kita make sure nih kira-kira seperti apa dan juga outputnya seperti apa. Nah ini dia memastikan bahwa deskripsi sesuai dengan harapan. Ini dia buat nomor dua ya teman-teman semua. Oke sekarang kita lanjut ke nomor tiga ya teman-teman semua. Saya ambil makan Kak nanti soundcam kalau sudah selesai. Oke. Oke, boleh, boleh. Oke, Friska. Nanti kalau sudah selesai, boleh tolong on cam ya. Boleh sambil disimak juga nih, Friska. Takutnya nanti ketinggalan nih untuk materinya. Ya, disimak dan juga dikerjain. Oke, sekarang number tiga. Number three, teman-teman. Apa sih yang terjadi setelah modelnya dilatih? Nah, apa nih? Sistem menghasilkan gambar secara mandiri kah? Model sudah dapat dari sistem? Apa kira-kira? Sorry. Nah, jadi di sini apa nih kira-kira? Buat dia, apa tadi klik ya, salah ya. Nah, jadi di sini ya, jadi buat setelah model dilatih itu kita bisa ngapain lagi? Jadi kita di sini bisa masukin prompt baru untuk generasi konten lainnya. Jadi setelah kita model udah dilatih gitu, jadi model udah dilatih nih, kita udah melatih modelnya. Kayak kemarin, misalkan teman-teman yang ingat ya, yang minggu lalu join, itu kita udah melatih model di ini ya, apa namanya yang di Google itu. Jadi kita memberikan beberapa option kita kasih nih, misalkan kayak kita punya botol minum, terus kita liatin ke kamera, kita kasih tahu ini botol minum, kita training mereka, ya si modelnya, terus juga kita kasih lihat wajah kita training juga, kita kasih barang apapun, kita training juga, sehingga apa? Sehingga ketika kita show, kita liatin, tuh dia bakalan muncul gitu ya, hasilnya seperti apa. Ya, dan dia tahu nih menebaknya, oh ini dia ini loh gitu loh. Jadi dia itu bisa menebak dengan baik lah. Kira-kira apa sih barang yang kita kasihkan, yang kita tunjukkan dan kita labelkan sehingga dia itu bisa menebak dengan baik ya teman-teman semua. Itu dia buat nomor tiga. Jadi di sini ada review singkat aja. Habis ini ntar kita akan pelajarin lagi ya teman-teman untuk lebih detail dan juga lebih jauh lagi. Mungkin boleh di share screen dulu ya. Sekarang kita boleh lihat share screen dulu lagi. Kita akan lanjut dulu buat pembelajarannya teman-teman semua. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke discussion terkait namanya field field ya, playing field lah bahasa atau bahasa area permainan. Nah, di sini kita akan mendesain area permainan kita sendiri, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu kita punya gambar monopoli nih di bagian sini ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendesain dari area permainan kita sendiri. Nah, apa sih yang bisa membuat permainan ini menjadi lebih beragam gitu? Jadi apa sih yang membuat dia itu bisa menjadi lebih beragam, lebih beraneka ragam, lebih bagus? Gimana caranya? And how? Nah, jadi di sini ya, jadi itu merupakan area permainan yang berubah untuk setiap sesi dari permainan. Jadi dia itu berubah ya untuk sesi setiap permainan itu seperti apa dia akan berubah. Nah, so hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman? Jadi kita hari ini akan membuat area permainan untuk permainan papan kita sendiri ya. Jadi di sini kita akan buatin area papan kita nih, atau di sini ada papan tuh macam-macam ya. Ada mungkin catur, ada mungkin monopoli, ular tangga, segala macam. Jadi kita akan buatin area permainan kita. Oke.
Let's go. Nih kita di sini langsung ada dikasih challenge nih teman-teman untuk mau melakukan namanya pembuatan area permainan ya. Di sini durasinya kurang lebih selama 20 menit. Nah, gimana nih cara kita menciptakan area permainan yang dapat berubah? Nah, di sini kita akan coba prompting ke nanti habis ini ke ini ya, ke chat GPT ya, teman-teman semua ya. Jadi nanti di sini kita akan manfaatin banget chat GPT buat lakuin hal ini. Untuk setiap permainan, kita akan membuat sebuah bidang yang terdiri dari kotak-kotak yang disusun secara acak ya, seperti puzzle lah bisa dibilang. Jadi dia akan kita buat secara acak dan outputnya akan seperti puzzle. Di sini kita akan buat namanya permainan tile di sini. Nah, tile sendiri itu merupakan potongan persegi kecil yang disusun untuk membentuk area dari permainannya itu seperti apa. Nah, di sini kita perlu menentukan nih jenis tilenya tuh yang akan digunakan dalam permainan tuh seperti apa sih yang kita akan gunakan di bagian sini. Nah, lalu apa aja sih yang digambarkan di tile itu sendiri? Nah, jadi di sini ya, jadi setiap tile itu sendiri merupakan elemen dari area permainan yang dapat diinjak oleh pemain ya. Di sini tile mempunyai apa aja? Dia punya pertama dia punya sel kosong, dia punya trap atau bahasa jebakan di bagian sini, dia juga punya harta karunnya ya, teman-teman. Ada juga monster, ada juga di sini dia punya pintu tertutup ya, dan juga punya jalur dan sebagainya. Jadi di sini dia tuh let's say itu dia punya beberapa hal lah teman-teman yang bisa kita lakuin ya untuk hal ini teman-teman semua. Jadi ya buat si apa namanya tile ini sendiri dia tuh sangat beraneka ragam, kita bisa gunain juga lah, dan kita juga bisa pelajarin di bagian sini. Oke, kita next dulu. Nah, gimana caranya kita mencari referensi di sini? Nah, jadi pertama-tama buat kita cari referensi kita harus ngapain aja? Kita akan buka ChatGPT ya. Nanti di sini kita akan jelasin permainan teman-teman semua itu seperti apa, elemen utamanya apa, dan juga mekanismenya. Buatlah permintaan untuk menyarankan ide-ide dalam generating tile. Setelah itu bisa mencari referensi ya online untuk melihat visual tile untuk menyempurnakan permintaan dan juga menentukan tampilannya kira-kira mau seperti apa sih untuk si tile ini sendiri. Jadi ini tergantung dari preferensi preferensi dari teman-teman semua ya. Kira-kira mau dibuat seperti apa. Nah, di sini juga bisa terkait menyiapkan prompt ya, teman-teman semua. Jadi ntar di sini kita akan buatin menyiapkan prompt juga buat hal ini. Sorry, oke, wait. Kita akan membuat tile di bagian sini ya. Kita akan membuat tile menggunakan jaringan syaraf tiruan ya. Jadi nanti di sini kita akan minta ChatGPT untuk menyiapkan prompt untuk menghasilkan setiap tilenya itu kira-kira seperti apa sih yang mau dibuat. Nah, tugasnya di sini teman-teman nanti diminta untuk membuat minimal 8 ide tile ya dengan mekanisme yang berbeda. Gunakan jaringan syaraf tiruan untuk menentukan gaya tilenya kira-kira seperti apa. Lalu tulis prompt untuk membuat gambar masing-masing tile. Lalu unggah prompt yang diperoleh ke dalam platform itu sendiri ya, teman-teman semua ya. Oke, oke, wait ya. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Yuk, let's go. Teman-teman semua, kita coba kerjakan ya terkait namanya konsep namanya pembuatan area dari permainan. Let's go, kita kerjakan tugasnya, teman-teman semua. Di sini kita akan manfaatin ChatGPT ya, teman-teman semua ya. Yuk, nah di sini ntar buat tautannya juga bisa di paste di sini. Bisa juga teman-teman kalau misalnya nggak muat nanti buat Google Docs aja ya, buat Google Docs. Seperti normal aja buat Google Docs ya, buat Google Docs. Terus tinggal dimasukin di bagian sini kita tambahin blank dokumen dulu. Udah tinggal dimasukin deh, tinggal diklik share habis itu. Di share aja ya. Nah, nanti setelah di share, nanti ya udah, ntar kita bisa tahu nih kontennya tuh relate konten tuh seperti apa sih di bagian sini. Gitu. Ntar kita akan coba buat seperti ini ya, teman-teman semua. Yuk, let's go. Kita langsung kerjain aja nih buat tugas kita yang pertama. Nah, ini sih buka chat GPT dulu, teman-teman. Nah, di sini tugasnya disuruh ngapain aja nih? Nah, make sure jangan lupa juga dibaca buat tugasnya ya, teman-teman ya, biar nanti nggak bingung nih. Nah, jadi di sini apa? Buka ChatGPT buat setidaknya 8 ide tile dengan mekanika yang berbeda, gunakan jaringan syarat tiruan untuk menentukan gaya tilenya, susun prompt yang menghasilkan gambar untuk setiap tile. Nah, jadi di sini dia minta untuk prompt ya, untuk menghasilkan gambar setiap dari tile tersebut lah di bagian sini. Nah, nanti habis ini ntar kita juga akan lanjutin lagi ya, teman-teman. Nanti kita di sini akan pakai namanya Figma. Mungkin teman-teman mungkin nanti ada yang mungkin udah ada yang familiar juga dengan Figma. Nah, nanti kita akan pelajarin step ini ya. Oke, nah di sini. Nah, ini aku copy dulu aja ya, biar biar nggak bolak-balik. Oke, saya ditugaskan untuk membuat eh, 8 ide gitu ya, 8 ide. Nah, ntar idenya boleh dari pikiran teman-teman sendiri, boleh juga dari
mungkin teman-teman punya pemikiran sendiri gitu ya. Boleh juga dari sini. Membuat 8 ide ya. Ide untuk tile dengan mekanika yang berbeda. Nah, misalkan di sini teman-teman mau konsepnya apa aja? Misalkan aku di sini pengen bahas terkait isu lingkungan, urban, terus juga mungkin fantasi gitu ya. Oke, dengan mekanika yang berbeda. Titik. Oke, susun yang untuk menghasilkan gambar setiap tel. Oke, di sini aku 8 ide ya. Ide pertama, saya ingin membuat apa nih? Membuat terkait apa? Eh, aku jelasin lagi aja deh. Berikut ide ide saya. Oke, oke. Nah, contoh di sini idenya apa aja? Misalnya aku terkait lingkungan. Satu terkait lingkungan. Dua tentang apa nih? Misalkan dua tentang urban ya. Urban tuh bahasa itu masyarakat urban lah. Atau masyarakat perkotaan lah bisa dibilang di bagian sini ya, teman-teman semua. Terus apa lagi? Misalkan di bagian sini masih banyak lagi. Misalkan terkait namanya sungai, mekanik yang berbeda. Oke, apalagi misalkan terkait hutan ya, forest, hutan. Misalkan di sini terkait apa lagi? Misalkan terkait lava, contoh. Atau pegunungan deh, pegunungan ya, gunung. Dan apalagi terkait sawah, tujuh terkait apa nih? Ini bebas ya, teman-teman boleh mengarang bebas sendiri buat hal ini. Misalkan apa lagi nih? Misalkan eh, pantai. Oke, satu lagi. Misalkan satu lagi itu adalah desa kali ya, desa. Nah, di sini ya, jadi di sini bilang kita membuat detail untuk mekanik berbeda begitu di saya. Oke, untuk membuat 8 ide untuk tile dengan mekanik berbeda untuk board game saya. Oke. Nah, terus di sini kita sebutin lagi ya. Saya juga diminta untuk apa di sini? Nah, dibaca di sini gambar dari setiap tile ya untuk menghasilkan gambar dari setiap tile. Jadi tolong generate gambarnya. Oke, nah udah di sini aku udah selesai bikin promnya simpel dulu aja. Kamu tolong bantu saya untuk menentukan gaya filenya. Titik. Lalu saya juga diminta masukin gambar dari setiap file, tolong generate gambarnya. Oke, enter. Nah, di sini aku pakai 8 ide, teman-teman semua. Nah, ini tunggu dulu aja ya. Di sini langsung generate gambar. Walaupun di sini harusnya dia ngasih pengertian dulu ya, cuman nggak apa-apa. Harusnya itu mereka dia jawab dulu, kasih penjelasan dulu. Baru ntar kita discuss lebih jauh lagi nih terkait konsepan hal tersebut. Yuk, yang lainnya boleh sambil share screen juga, teman-teman. Daniel, aku lupa nama sama password. Siapa? Oke, Daniel. Sebentar ini aku chat di ini sendiri ya, Daniel ya. Daniel. Wait. Akunnya Daniel. Ini dia akunnya Daniel. Oke, itu dia Daniel. Udah aku kirim ya akunnya Daniel ya. Yuk, Rio dan lainnya, Harper.
Oke, yuk mana nih punyanya Rio? Nah, lihat nih di sini aku udah buatin 8 tile barusan ya, teman-teman semua. Lihat nih udah langsung dijadiin satu juga. Nah, boleh juga misalkan dibuatin kayak gini, langsung dibuatin katalog satu hal ya. Nah, ini langsung jadi nih. Oke, kebetulan di sini dikasihnya malah lebih ya. 6, 7, 8, 9 nih. Jadi biasanya ada dua. Pantai, hutan, nah di sini. Kamu kan bantu saya menentukan gaya tilenya. Nah, di sini aku boleh masukin aja langsung promptingnya, teman-teman semua ya. Jadi boleh dimasukin aja gambarnya, outputnya, dan juga masukin promnya juga, teman-teman semua. Jadi di chat ini, saran dari aku misalnya terlalu panjang, nggak usah dimasukin situ, masukin ke dalam sini aja nih. Jadi contoh di sini aku buatin ya. Jadi di sini aku buatin, teman-teman taruh aja langsung prompt di box itu aja. Ya, di sini misal mau generate, tinggal generate lagi aja. Oke, tinggal dimasukin ke sini, promnya ini. Oke, Shift V, di sini aku ini promku ya. Perlahan-lahan. Oke, nah outputnya apa nih? Output ini di bold juga. Nah, tinggal di copy aja deh, copy image, di paste. Udah selesai gitu ya. Jadi deh buat nomor satu. Boleh juga misalnya mau di split, misalnya mau dipisah-pisah, teman-teman. Itu bebas aja ya, teman-teman semua ya, buat hal ini. Itu teman-teman semua. Yuk, teman-teman, gimana? Udah jadi belum seperti ini? Dan kalau udah, jangan lupa dikasih nama ya. Misalkan di sini Ilham, nih tugas algonya namanya apa nih? Eh, Membuat area permainan ya. Ya, tugas area permainan. Tugas area permainan. Oke, jangan lupa di-share. Terus juga di-share-nya itu with the link. Nah, di sini di-share-nya can view ya. Boleh ditambahin lebih dari 8 ya, teman-teman semua. Kasih prom yang lainnya yang lebih bagus lagi tentunya juga boleh banget ya. Di sini aku buatin promku dulu. Nah, ntar teman-teman mungkin mau explore lebih jauh lagi boleh ya. Karena di sini masih ada waktunya juga nih kebetulan nih buat ngerjain hal ini. Dan kalau misalnya udah di-share, jangan lupa di-submit teman-teman. Dari so easy ya, gampang banget. Gitu, teman-teman semua. Yuk, gimana coba aku mau lihat dong dari teman-teman semua. Oke, Rio udah jadi nih. Oke, ada lingkar tulang ritual, jurang prasejarah. Oke, ruang observasi kosmik. Nah, misalnya mau dibuat lebih kreatif lagi, boleh juga nih, misalkan mau ditambahin adjustment gitu ya. Tinggal udah lakuin adjustmentnya aja. Nah, boleh juga dibuatin di docs di situ, misalkan mau buatin template pakai itu boleh ya. Harper gimana nih Harper? Boleh di share screen dong. Nah, udah ada Rifki juga. Rifki boleh dong Rifki on cam dan juga share screen ya Rifki ya. Harper juga sama, biar kelas kita makin interaktif nih dan juga fun ya, teman-teman semua. Jadi barusan yang aku bikinin adalah aku buat tugas area permainan ya. Nah, ini dia. Boleh sambil dikerjain juga. Oke, teman-teman, mungkin kita break sejenak dulu nih, teman-teman semua, karena kebetulan azan ya di sini ya. Nanti kita akan start lagi di jam 7.35 ya, teman-teman. Jadi kita short break aja. Setelah azan selesai, kita akan lanjut lagi. Jadi buat teman-teman yang masih belum selesai, boleh sambil dilanjutin juga ya. Itu aku udah liatin di share screenku, contoh dari prom yang aku buat, dan juga outputnya seperti apa buat ngerjain tugas ini. Oke, itu aja. Thank you, teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas di jam 7.35 ya. Thank you.
Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya buat pembelajaran kita. Yuk, teman-teman boleh on-cam lagi yuk untuk Daniel, Ryu, dan juga Harper, lalu juga Rifki. Boleh on-cam lagi. Dan coba aku lihat dong, teman-teman udah sampai mana nih progresnya. Boleh di-share dong, teman-teman semua. Let's go, share the screen biar aku tahu nih, udah sampai mana sih buat outputnya itu sendiri, teman-teman semua. Yuk, 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 boleh di-share screen. Oke, di sini Ryu udah. Nah, Ryu kalau udah jadi boleh di-share ya Ryu ya. Di-share seperti biasa, terus juga di-submit. Friska gimana? Friska sudah bisa on-cam kah Friska? Friska sudah bisa on-cam? Halo, halo Friska. Dan juga Rifki mungkin boleh on-cam juga ya. Nah, di situ boleh. Oke, tugas. Daniel gimana? Daniel sama Harper. Harper juga belum share screen nih. Harper. Aku masih belum tahu nih. Udah sampai mana sih progresnya? Mungkin kalau masih bingung buat bikin promen ya aku ada akan kopikan teman-teman yang terkait form yang aku buat ya teman-teman semua. Jadi di sini boleh juga di split satu per satu. Very feel free ya misalkan mau di split, boleh juga misalkan mau digabung gitu itu juga boleh. Gitu ya teman-teman semua. Oke. Yuk gimana nih teman-teman? Review, oke udah submit, good. Yang lainnya gimana Daniel? Nah Daniel mungkin kalau bingung, promnya bisa lihat di chat ya. Aku udah kirimin juga itu promnya buat bikinin hal ini. Nanti tinggal diganti berarti idenya nih. Idenya tentang apa aja? Boleh dibuatin dulu aja ya. Itu ntar tinggal digambarin aja dan sebagainya macamnya. Gitu. Oke, ini 2 menit lagi. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke presentasi selanjutnya ya. Karena di sini kita akan lanjutin lagi, ada materi satu lagi terkait namanya Figma, teman-teman semua. Jadi ntar kita di sini akan belajar namanya Figma nih. Di sini ada yang udah pernah pakai Figma belum? Ada yang udah pernah pakai Figma belum, teman-teman semua? Anyone? Anyone udah pernah pakai Figma? Oke, mungkin belum ya. Oke, karena waktu juga nih, teman-teman mungkin kita langsung next dulu aja ya. Di sini ntar kita ada istirahat juga nih selama 10 menit. Cuman kita akan coba nanti dulu buat progresnya nih teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman kita akan coba pelajarin di sini ya namanya itu pembuatan tile dengan menggunakan Figma nih teman-teman semua. Jadi di sini kita akan pelajarin Figma itu apa dan juga gimana cara pembuatan tile ini sendiri di Figma nih teman-teman semua. Nah, kita next dulu ya. Nah, ntar di sini teman-teman semua bisa login aja nih buat Figma. Ntar di sini contohnya aku contohin ya. Tinggal dimasukin. Kebetulan aku udah pernah pakai ya Figma ini sendiri ya, karena pas aku kuliah aku cukup beberapa kali aku menggunakan aplikasi ini. Jadi tinggal login aja nih di sini aku udah punya emailnya kebetulan, jadi tinggal login aja. Ntar buat temen-temen masih belum buat, nanti tinggal login aja. Mungkin saran dari aku bisa pakai Gmail aja kali ya, biar lebih cepet gitu ya, biar nggak lama lah prosesnya gitu. Nah, terus habis dari Figma apa? Nah, di sini ada kejelasannya. Jadi Figma itu apa sih? Jadi Figma sendiri merupakan layanan untuk membuat mockup situs web ya. Jadi dia merupakan layanan nih buat kita bisa membuat mockup dari situs web itu seperti apa, lalu juga buatin aplikasi dan juga buatin interface atau bahasa itu antar muka di bagian sini. Nah, dengan Figma, teman-teman kita bisa menggambar, lalu juga kita bisa mengedit juga dan juga berkolaborasi dengan orang lain secara real time ya. Jadi dengan Figma ini kita bisa nih teman-teman untuk ngelakuin kita pengen menggambar sesuatu kah atau mungkin kita pengen lakuin editing atau mungkin kita bisa juga kolaborasi atau collab ya dengan orang lain secara real time itu sendiri. Nah, untuk apa sih Figma digunakan? Nah, jadi di sini mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya juga. Jadi Figma itu untuk mendesain tampilan website dan juga aplikasi ya. Jadi kayak web yang teman-teman suka lihat nih sekarang yang bagus-bagus, yang gak membosankan tentunya ya. Itu biasanya mereka lewat Figma dulu nih, karena mereka tuh buat ada mockup dulu atau bahasa itu buatin desainnya dulu biar lebih
bahasa itu lebih asik lah, lebih fun untuk dilihat, lebih fresh gitu ya. Lalu juga untuk mempresentasikan ide kepada tim ataupun klien ya. Jadi untuk kita melakukan presentasi kepada tim ataupun mungkin kepada klien. Lalu juga untuk mengedit dengan cepat ya dan juga praktis. Jadi misalnya kita melakukan editing dengan cepat dan juga praktis, kita bisa menggunakan Figma juga. And then number 4 di sini agar semua peserta dapat melihat desain dan juga mendiskusikannya ya secara online. Jadi di sini difungsikan juga agar semua peserta itu bisa melihat juga desain dan juga mendiskusikannya secara online. Itu seperti apa sih? Jadi ntar di sini teman-teman bisa langsung login aja nih di sini tinggal continue aja ya, continue Google, masukin account passwordnya apa, terus juga di sini pilih opsi ya untuk membuat desain baru. Kan diklik aja bagian desain nih teman-teman untuk di bagian sini ya. Nah, kita klik bagian desainnya nanti. Terus habis itu apa lagi? Terus sini ya. Nanti kita di sini akan coba untuk menambahkan plugin teman-teman semua. Jadi plugin sendiri merupakan program tambahan yang ditujukan untuk menambahkan fitur-fitur baru ya di bagian sini. Nah, di sini kita perlu menginstal nih plugin untuk menghasilkan gambar di Figma. Jadi ntar plugin seperti apa nanti kita akan coba jelasin juga ya teman-teman semua. Nah, ntar di sini ada juga namanya board game teman-teman. Jadi ntar di sini ada yang gambar F berarti Figma-nya sendiri. Kita bisa ganti juga nama proyeknya di bagian sini. Sorry. Ntar opsi tambahan itu ada di bagian F ini ya Figma. Ntar aku contohin juga di webnya langsung. Ntar di sini ada nama proyeknya apa? Contoh di sini nama proyeknya adalah board game ya. Nanti kita juga bisa buat namanya mungkin samain dulu aja board game. Lalu di next. Nah, ntar di sini kita bisa ke bagian yang tadi, terus kita pilih plugins. Klik aja nanti bagian plugins, and then kita pilih manage plugins gitu ya. Biar di sini kita pengen nambahin plugins tambahan nih. Manage plugins, dan juga cari namanya AI Image Maker. Nah, di kotak pencarian yang muncul, ketik AI Image Maker dan juga klik plugin yang bertuliskan free dengan icon berwarna pink. Nah, jadi di sini pakai yang free ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak klik yang free ini, nanti malah dirujuk ke bahasa itu apa plugin yang berbayar. Nanti kita harus bayar juga gitu. Jadi kan buat sekarang buat kita belajar gitu ya. Jadi make sure kita pakai yang free dulu aja nih, teman-teman semua. Lalu di sini teman-teman kita bisa masukin dulu aja ya. Di sini kita bisa masukin kolom teks untuk memasukkan promnya seperti apa. Nah, ntar tinggal dimasukin aja nih di bagian sini ya. Masukin teksnya apa nih? Let's say castle with mouse and small torch holders, vector style 1.1 square, top down clean edges for assembling into a full board. Nah, ntar tinggal di sini create ya. Di sini juga ada angkanya juga nih, satu menandakan kalau kita pengen buat satu gambar doang. Kalau misalnya kita pengen buat lebih satu, ya udah tinggal di adjust aja. Misalkan dua, tiga, segala macam. Dan tinggal klik create. Pastikan juga teman-teman di sini apa ya, make sure juga teman-teman buatinnya itu dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman semua make sure pakai bahasa Inggris. Karena nanti kalau bahasa Indonesia ntar takutnya dia malah bingung ya. Buatnya seperti apa. Oke, gitu ya. Lalu di situ ada juga kredit teman-teman. Gimana caranya kita buat manage ini semua karena ini free. Jadi di sini kita terbatas ya. Di sini ada kreditnya. Jadi pastikan ya jangan terlalu boros gitu ya bisa biasanya. Gitu. Oke, terus kita next lagi. Nah, di sini contoh promnya ya. Ubin permainan persegi 1 kali 1, gaya vektor data tampilan dari atas, dasar hutan dengan semak-semak dan juga jalur sirkuit. Tanpa bayangan, tanpa 3D, batas persegi yang jelas, tanpa sambungan untuk merakitan papan modular. Nah, di sini juga bisa dijelasin lebih jelas lagi nih. Misalkan prototipe miniatur 3D seorang kesatria abad pertengahan untuk permainan papan. Fiturnya bergaya dengan baju zirah lengkap dan juga pedang dan juga perisai ya. Dalam posisi berdiri, model ini juga harus dirancang untuk mencetakan 3D atau penggunaan dalam permainan meja dengan alas yang kokoh, proporsi yang kompak, dan juga detail yang rapi. Tanpa latar, belakang, pencahayaan netral, dan juga di sini gayanya juga harus realistis ya, namun disederhanakan sesuai untuk miniatur permainan papan. Jadi kita buat seperti ini buat contoh promptingnya. Ntar contoh tile output itu seperti ini, teman lihat ya. Di sini dia ada output dari gambarnya sendiri, ada jalannya, ada let's say di sini lihat ya, sebelumnya ada taman segala macam. Ini adalah contoh-contoh dari tile yang kita akan coba generate. Nah, ntar di sini kita tinggal kompokin aja dengan cara apa? Tinggal klik ini aja ya, yang gambar pagar nih buat kita buat frame-nya itu sendiri ya, buat ini frame-nya seperti apa, kita klik. Nah, terus tinggal dimasukin aja deh. Nah, lalu tinggal pindahkan tile yang dihasilkan ke area yang telah ditentukan. Jadi tadi kita tinggal tentuin aja nih kira-kira area tile itu mau seperti apa sih kita buatinnya. Nah, tinggal buat aja di bagian sini. Pindahkan tile yang dihasilkan ke area yang telah ditentukan. Itu udah deh, tinggal klik. Nama frame-nya apa nih? Misalkan di sini namanya frame tile apa nih? Garden gitu contoh ya. Atau mungkin apa, field, apapun. Ntar di sini di jendela settings sebelah kanan,
scroll ke bawah hingga bagian export dan juga di sini klik bagian plus aja. Langsung diklik plus sign ya buat di bagian export dan juga pilih format dan juga klik export langsung. Jadi ntar bisa diklik aja nih formatnya kira-kira mau apa nih di bagian sini. Let's say di sini pakainya PNG dulu aja kali ya, PNG dan juga kita tinggal export aja. So, tugas kita sekarang, teman-teman, kita di sini akan buka situs web Figma, lalu juga akan menambahkan plugin namanya Image Maker. Kita juga akan di sini membuat namanya gambar dari tilenya ya, dan jika perlu memperbaiki promnya juga. Lalu setelah itu kita akan ekspor gambar tile yang dihasilkan dan juga unggah ke dalam platform ya, teman-teman semua. Yuk langsung aja mungkin kita discuss nih terkait namanya pembuatan tile ya, teman-teman semua. Nah, ntar nanti kita lanjut lagi nih, ada lagi satu lagi nih. Yuk, pembuatan tile. Let's go. Kita lanjut ke tas kita. Di sini yang gampangnya udah kita tinggal ke Figma dulu aja ya, teman-teman semua. Nah, kita ke Figma. Nah, aku udah buka Figma ya. Nah, di sini kita ke bagian desain dulu, teman-teman semua. Kita ke bagian desain seperti yang tadi dilihatin. Yuk, boleh di-share screen juga. Tolong dibuat akunnya juga, teman-teman. Untuk Rio, Harper, Friska, Daniel, dan juga teman-teman yang lainnya. Yuk, teman-teman. Udah dibuka semua? Oke, Rio di sini udah buka ya. Daniel juga udah. Oke, nah di sini make sure buat account dulu, teman-teman. Buka Figma-nya dulu yuk. Tadi buat, nah udah ya. Nah, jadi di sini teman-teman setelah buat kayak gini, kasih namanya dulu. Misalnya di sini kita kasih sesuai nama game yang barusan kita buat ya. Nah, di sini kita buat contohnya misalkan namanya board game di bagian sini. Kasih nama dulu namanya board game di bagian sini. Kita samain dulu aja board game. Tahu namanya permainan papan ya. Terus tinggal klik bagian sini nih, bagian F Figma. Lalu juga klik plugins, manage plugins. Nah, tinggal kita cari nih nama pluginsnya ya, teman-teman semua. Cari di sini nama pluginsnya adalah AI Image Maker. AI Image Maker. Yang free. Nah, ini dia ya. AI Image Maker free. Nah, lihat ya, teman-teman semua. Nah, diklik bagian sini. Udah terlihat semua belum? Nah, jadi boleh dicek dulu, boleh di login dulu akunnya ya. Yang lainnya gimana? Tadi udah belum punyanya Rio? Coba Rio ke Figma. Ke Figma, terus ganti namanya dulu ya. Ganti dari Untitled jadi nah proyeknya di sini kita pakai board game. Nah, ini di sini. Ganti namanya. Diklik aja, rename. Nah, jadi board game. Daniel juga sama. Harper gimana nih Harper? Harper, Friska, sama Rifki. Mana nih Harper, Friska, sama Rifki? Boleh dong, teman-teman on cam. Yuk, coba let's go kita kerjain yuk. Teman-teman semua boleh di-share screen semuanya biar aku tahu nih, teman-teman. Ayo, teman-teman. Nah, oke, boleh di login ya. Tadi Ryu. Oke, Ryu udah bikin ya. Oke, good. Nah, jadi di sini tinggal di-run aja. Terus buat nih kita promnya, teman-teman semua. Running AI Image Maker. Nah, di sini wait ya. Nah, di sini kita tinggal buat nih. Let's say aku di sini pengen buatin eh, apa ya? Misalkan di sini forest ya. Misalkan di sini teman-teman boleh generate juga buat prompt itu mungkin di ChatGPT. Karena di sini kita menggunakan bahasa Inggris ya. Teman mungkin di sini buat contoh aku buatin dalam bahasa eh, Inggris ya. Dalam saya pendek dulu aja nih. Misalkan contoh di sini aku pengen buatin forest. A forest tile with dark soil.
Oke, dengan tanah yang gelap gitu ya, fallen leaves, daun-daun yang berjatuhan, and then apa lagi? Grass patches, oke, grass patches, and then apa lagi? And small plants, dan tumbuhan-tumbuhan kecil. Oke, creating a dense and natural forest atmosphere, atmosphere when repeated across. Nah, ini crossnya typo nih. Oke, coba aku jalanin ya. Oke, udah jadi ya, teman-teman semua ya. Nah, ini salah satu proyek aku buat di sini lihat. Nah, di sini udah jadi, teman-teman semua. Nah, di sini ntar kita harus, ini aku buat contohin dulu ya. Kan udah jadi seperti ini. Nah, jangan lupa kita buat frame-nya nih, teman-teman semua. Kita buatin frame dengan cara klik yang pagar ini. Kita buat frame-nya dulu. Contoh frame-nya di mana ya? Sini, ntar kita collate semua, ntar kita kumpulin semua ya. Nah, ini cara zoom out di Figma tuh tinggal kontrol, kontrol apa namanya, kontrol, terus pakai, kalau pakai mouse itu tinggal kontrol sama di round aja nih, diputar-putar ya, si kursornya. Ini frame-nya aku ubah dulu, ukurannya lebih gede lagi. Nah, let's say segini ya, ini kegedean. Nah, segini deh. Nah, di sini aku kasih nama ya, misalkan di sini environmental, misalnya gitu. Environmental. Enggak apapun, terserah ya nama maunya apa nih. Di bagian sini maunya dikasih nama apa. Bebas aja. Ya udah jadi satu. Nah, tambahin lagi, misalkan di sini mau nambahin apa? Bisa generate ChatGPT aja ya. Contoh di sini. Aku generate ya. Please, based on my, apa nih, eight idea for creating apa nih? For creating the tile. Please make me a prompt, one by one prompt to create that. Because apa nih? I want to recreate it gitu ya. Recreate it in Figma. Please make sure it detailed and but also still compact to write. Oke, nah jadi di sini aku bilang ya, berdasarkan 8 ide yang di atas gitu ya. Oke, board game, square format. Nah, di sini buat lingkungan, let's say urban city. Contoh di sini aku pengen masukin eh, urban city ya. Ya, aku ganti namanya jadi tile. Oke, tinggal dimasukin lagi aja. Enter. Oke. House roads, apa nih di sini aku buatin? Isometric board game, tile of an urban, a city area with the modern buildings. Small houses, roads, cars, and trees along the streets need the city blocks, colorful but organized block. And clean geometry style base. Oke. Nah, ini tinggal di generate-generate aja nih, teman-teman ya. Nah, lihat udah jadi ya. Tilesnya udah jadi buat yang ini. Mungkin aku di sini akan contohin, mungkin aku buat 4 tile dulu aja ya. Oke, ini udah jadi, tinggal di adjust. Terus apalagi di sini aku punya, misalkan di sini sungai ya. Mau ambil sungai, create. Kemudian one more. Contoh di sini aku nambahin apa lagi nih? Misalkan di sini aku nambahin gunung ya, contoh di sini.
Nah, tinggal dimasukin aja nih promnya ke bagian namanya si AI Maker ini ya. Nah, make sure teman-teman liatin kreditnya juga, karena di sini kita pakai yang free ya. Child for a mountain area with the rocky terrain, tall mountains in the background, and a winding hiking path. Oke, nah ini mungkin yang tadi ikutan di awal aku hapus deh, biar dia lebih sesuai. Terus lagi aku pengen tentang namanya pantai di bagian sini. Aku pengen bikin pantai. Editing image takes up 10 seconds. Di sini kita bisa juga, teman-teman nanti misalnya mau dibuatin set gitu semuanya untuk ininya ya, untuk apa namanya ukurannya, nanti di sini aku akan kasih tahu biar nanti ukurannya bisa sama semua. Ntar tinggal set di dimensions aja ya teman-teman semua, di bagian sini tinggal set dimensionsnya terus ya udah selesai. Nah udah nih tinggal create. Nah ini udah jadi 4 ya. Nah ini aku hapus nih yang lama. Nah di sini tinggal aku adjust aja nih, contoh di sini aku pengen buatin ukurannya tuh biar seragam ya. Mungkin aku pilih salah satu dulu. Mungkin pengennya per gambar tuh ukurannya segini deh. Oh sorry. Nah, kayak segini bagus nih. Nah, segini berapa nih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ukurannya di bagian sini. Mungkin aku adjust lagi nih 480 ya. Nah, ini tinggal ditulis aja sama 480, biar ntar ukurannya sama semua 480, biar seragam. Nah, ini kita soal lock aspek ya. Kalau kita unlock, tadi dia nggak ikutin. Nanti misalnya 480, tadi dia nggak sama. Makanya di sini aku pakai lock. Oke, udah jadi. Nah, terus apa lagi kalau udah jadi? Ntar ini aku zoom out dulu. Ini aku close dulu ya, biar lebih luas. Aku tarik, oke, udah tinggal di adjust aja nih ininya misalkan di sini, oke, lagi misalkan di sini ya, aku pengen buat ini itu mereka fit to each other, oke di sini, good, di sini juga, mungkin backgroundnya putih nih, jadi agak membingungkan ya teman-teman, ini sini kali ya, set, set. Nah, nice, oke udah jadi, nah tinggal aku sizing aja nih, biar dia lebih rapi mungkin, oke, oke udah jadi, nah bawahnya juga sama dirapihin, oke, nah ini udah jadi teman-teman untuk tilesku nih. Coba aku mau lihat dong dari punya teman-teman semua udah jadi seperti apa nih tilesnya. Oke, Rio udah bikin, good Rio. Yang lainnya gimana teman-teman semua? Anyone? Boleh dong di-share udah sampai mana pembuatannya? Yang lainnya gimana? Daniel, Harper, Friska? Oke, Daniel lagi buka Figma ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman tinggal diklik aja My Tiles, terus di-scroll ke bawah ya. Dan klik export nih di bagian sini. Export ke PNG aja. Udah tinggal export My Tiles. Nah, udah tinggal misalkan ditaruh nih di bagian mana nih. Contoh aku taruh di download ya. My Tiles. Misalkan ya, tas algo gitu ya. AI. Udah, sekarang udah muncul nih dia nih. Udah jadi. Nih, kalau aku share screen, teman-teman semua. Share for the full screen, lihat nih, udah jadi ya. Sorry. Di sini, oke, ini semua di aku grup dulu deh. Oke, udah di grup. Coba sekarang aku export. Export group one. Oke, coba kalau aku cek ya. Nah, udah jadi ya, teman-teman semua ya. Lihat nih, punya aku udah jadi nih. Dan tinggal di submit aja deh. Nanti gambarnya tinggal di submit aja. So easy ya, teman-teman semua. Jadi nggak sulit lah buat bikin kayak gini, teman-teman semua. Itu dia. Oke, teman-teman mungkin kita break lagi ya di sini ya. Ini kita sekarang break dulu. Tadi sesuai sama tamuan tadi, kita break dulu selama 10 menit ya, teman-teman semua.
Jadi di sini breaknya cukup panjang. Jadi yang mau sholat silakan boleh sholat dulu teman-teman. Dan yang mau minum, mau prepare apapun boleh ya. Jadi kita nanti kembali lagi di jam 8 lewat 10 nih teman-teman semua. Jadi boleh sambil istirahat dan yang masih belum boleh sambil di adjust juga nih dikumpulin tugasnya ya. Jadi ntar di Rio ini udah selesai aku lihat. Ntar bisa di ini dulu aja diekspor dan juga ntar dikumpulin. Yang lainnya kalau masih ada pertanyaan, feel free buat tanya di chat ya, biar nanti aku bisa tahu progres kalian udah sampai mana. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Selamat beristirahat ya, teman-teman semua. Thank you.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, teman-teman buat pembelajarannya. Boleh dong, teman-teman boleh di open game lagi nih buat teman-teman semua. Nah, di sini habis ini nanti kita nggak lama lagi ya. Oke. Yuk, untuk Ryu, Harper, Daniel, sama Friska, boleh dong, teman-teman boleh on cam lagi. Nah, kita di sini akan coba lanjutin lagi ya, teman-teman buat pembelajaran kita. Wait, Figma. Nah, jadi di sini teman-teman, wait, ini kameranya menghilang nih, gimana nih? Yuk, boleh on cam lagi nih, teman-teman semua ya. Kita lanjutin lagi buat pembelajaran kita dari Rio, Harper, Daniel, dan juga Friska boleh on cam lagi ya. Oke, nah jadi tadi barusan teman-teman kita udah selesai ya task terkait namanya kerja praktek elemen-elemen permainan. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah kita akan membuat model permainan 3D ya. Tapi pertama-tama kita akan coba buat dulu prototipe itu kira-kira seperti apa sih. Nah, jadi prototipe untuk model 3D sendiri, teman-teman, merupakan gambar datar atau sekumpulan gambar yang mewakili model 3D. Ini itu digunakan pada tahap awal pengembangan untuk memvisualisasikan bentuk, proporsi, dan juga detail dasar dari suatu objek ya, sebelum membuat model 3D tentunya. Nah, di sini ada prototipe untuk model permainannya, teman-teman semua. Kalau bisa dilihat ya, di sini ada model permainannya seperti apa. Nah, lihat nih, ini ada statue ya, atau bahasa itu ada patung lah di sini. Nah, membuat model permainannya seperti apa? Nah, di sini kita akan buat prototipe bagian-bagian permainan untuk pemain dengan menggunakan Fusion Brain di bagian sini. Nah, dengan bantuan jaringan syaraf tiruan, kita sekarang bisa nih untuk kita memudahkan kita untuk menghapus latar belakang dari gambar dengan menggunakan remove BG ya. Waktu itu kita ada belajarin juga remove background dengan menggunakan remove BG ini sendiri. Nah, lalu juga untuk buat beberapa prototipe untuk pemain yang berbeda, nanti bisa juga disimpan hasilnya di dalam Google Drive ya, teman-teman semua di bagian sini. Nah, yuk, habis ini ntar kita akan lanjutin lagi buat tas yang terakhir ya, terkait namanya elemen permainan di tas kita terakhir. Itu dia. Jadi itu dia untuk presentasinya ya, teman-teman semua untuk pelajaran hari ini. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak sebelum kita lanjut ke tugas yang terakhir? Any question? Oke, Rio gimana? Rio sama Friska bisa on cam kah? Biar kelas kita makin interaktif juga nih, teman-temannya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan ya, mungkin kita langsung lanjut aja nih, teman-teman buat lanjut ya ke permainannya aja langsung. Nah, di sini kita masuk ke elemen permainan. Yuk, teman-teman semua boleh di-share screen lagi ya. Di sini kita simak. Di sini ada kerja praktiknya, jadi bisa dibaca-baca aja terkait namanya membuat permainan 3D itu seperti apa. Di sini prototipenya. Nanti di sini kita akan menggunakan si Fusion Brand ya, teman-teman semua buat pembelajaran kita di hari ini tentunya. Oke, membuat area, membuat tag. Oke. Nah, jadi teman-teman, oh ya buat tugas yang Figma yang tadi jangan lupa dikumpulkan ya. Jadi ntar boleh diekspor aja, terus juga nanti dilakukan submit ya teman-teman semua ya. Jadi diekspor dan juga disubmit. Jangan lupa buat tugas Figma-nya dimasukin ke dalam platform di Figma di sini nih. Tinggal dimasukin aja. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ntar bisa dimasukin ke dalam link aja ya. Mungkin bisa dimasukin ke Google Drive aja kita buat hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang terakhir nih, teman-teman. Buat figur prototipe untuk para pemain ya. Nah, siapkan sebuah prompt. Untuk ini bisa menggunakan ChatGPT dan hasilkan figur permainan untuk permainan dengan menggunakan Vision Brain ya. Lalu juga unggah gambar yang diperoleh ke platform. Oke, langsung aja kita coba kerja ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka Vision Brain aja. Coba Vision Brain lagi bisa dibuka ya. Vision Brain AI. Oke, sebentar ya, ini aku sambil cari Vision Brain juga nih. Oke, nah di sini kalau aku cek kayak Vision Brain-nya lagi, nggak tahu ya, ini aku coba buka, dia agak bermasalah nih di sini di Vision Brain-nya. Nah mungkin sebagai gantinya kita bisa pakai ChatGPT aja ya, teman-teman semua ya. Nah sambil kita lanjutin lagi juga nih, buat figur permainan kita di bagian sini. Nah jadi kita bisa ke bagian sini aja nih, let's go lagi ya. Nah tadi kan kita barusan udah buatin yang tadi ya, teman-teman semua.
Nah, sekarang kita buatin figurnya ya. Figur yang akan menempati setiap tempatnya lah bahasa di sini. Nah, terus di sini kita tinggal buat aja deh. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris ya. Based on my it idea above, comma, and image that you already generated. Apa nih? Generate ya. Udah di generate. That you already generated about that it idea of tiles. Please right now. Apa nih kita diminta buat apa? Kita di sini generate buat ini ya, figur permainannya ya, yang ada di tempat tersebut. Nah, di situ. Please generate me image. Karena apa nih? The actor ya, the actor who actor atau mungkin statue lah ya, boleh juga statue atau enggak apapun di sini pokoknya karakter ya, or figure gitu lah bisa juga. Or figure who will be at uh, uh, at yang akan ada di sana ya, at the tile. Please make total. Di sini akan aku punya 8 ya, total 8 tiles, 8 figures, actor, atau figures, total different who also represented, represented apa nih? Represented of their tiles. Oke, oke. Aku udah buat promnya nih, teman-teman semua ya. Di sini aku minta generate juga karakternya yang kira-kira bakal ada di masing-masing di sana. Just wait ya, just wait and see. Tinggal ditunggu aja di bagian sini. Nah, sambil ditunggu aja. Karena di sini aku pakai langsung 8 karena takutnya nanti kalau misalkan buatin satu-satu ntar takutnya di ChatGPT Free itu dia ada limitnya ya. Ada limitation ya, teman-teman. Mungkin lain boleh share screen juga. Ryu, Harper, Daniel, Friska, boleh dong share screen. Nah, lihat di sini karakter udah dibuatin nih buat masing-masing tempat nih di sini. Aku buatin orang-orangnya nih, teman-teman semua ya, yang akan berlokasi di masing-masing tempat ya di sini ya. Nah, lihat ya, udah jadi ya. Lingkungan, urban, sungai, oke, udah jadi semua nih. Hutan, gunung, sawah, desa. Nah, di sini contohnya desanya ini ya, sebenarnya pantai ini mungkin karena kesalahan dianya nih. Nah, ini dia aku buat tadi seperti ini nih, buat promnya, teman-teman. Aku buatnya seperti ini. Yuk, yang lainnya gimana? Buat Ryu dan teman-teman yang lain. Nah, jangan lupa nanti ini tinggal di copy aja dan juga di submit teman-teman tentunya ke dalam tugasnya ya di sini ya. Nanti bisa dalam bentuk link atau mungkin dalam bentuk yang lainnya. Ini contoh misalnya aku kumpulin nih. Misal tadi tasnya yang mana? Wait, where's that thing? Oke. Oke, boom. Oke, ini aku buka kelas ini ya. Nah, biar aku lakuin submit juga.
Nah, kita masuk ke dalam segmen barusan ya. Masuk ke sini, kemudian udah tinggal disubmit aja. Gitu ya. Bisa juga disubmitnya dari sini nih. Dari ini, nah, ini contoh ya. Berarti ntar kita di sini bisa download dulu aja nih, teman-teman ya. Download, klik download filesnya, ChatGPT image, contoh di sini, udah tinggal di save, and then udah tinggal di submit aja deh. Sangat-sangat mudah ya buat hal ini ya. ChatGPT image. Open, nah jangan lupa juga nanti dilakuin submit. Klik, nah udah selesai gitu ya teman-teman. Semua buat cara bikin terkait tasnya. Nah, coba nih Rio lagi buat ya. Gimana teman-teman? Bagaimana nih? Yang lainnya gimana? Oke, udah jadi ya ini punyanya Rio nih. Di sini ada beberapa karakter yang akan menempati ininya ya. Oke, sip. Jangan lupa di save ya teman-teman semua. Yang lainnya gimana? Harper, Daniel, Priska. Nah, ini Rio udah jadi. Nanti tinggal di submit aja berarti Rio ya. Gitu. Oke, teman-teman semua, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini nih. Karena di sini aku cek tuh udah bisa juga ya buat ngelakuin hal ini. Nanti boleh di submit juga aja. Mungkin Ricky boleh jangan lupa juga lakuin submit ya nanti buat masuk ke dalam tugasnya nih. Nah, yang lainnya nanti Daniel sama Harper. Oke, di sini aku belum bisa share screen kalian sih. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada misalnya ada kendala, boleh tanya aku aja ya teman-teman semua. So di hari ini teman-teman kita belajar apa aja sih? Kita hari ini belajar namanya GAN teman-teman ya, atau bahasa itu Generative Adversarial Network ya. Kita belajar. Jadi konsep GAN itu seperti apa sih? Jadi GAN itu sendiri adalah ya bisa dibilang tuh dia tuh kayak AI juga, cuman dia difungsikan buat dia bisa menghasilkan gambar ya. Biar dia lebih real dan juga misalkan dia apa namanya? Hasilnya juga lebih bagus dan juga lebih akurat di GAN itu tadi. Nah, di hari ini juga kita belajar ya teman-teman terkait namanya tiles tadi ya. Barusan tadi kita buatin 8 tiles, kalau teman-teman lihat ya, kita buatin 8 area di sini. Terus juga kita buatin juga Figma di sini. Jadi dari Figma itu sendiri kita buatin Figma ya. Jadi account kita terkait Figma itu sendiri. Jadi teman-teman juga buatin terkait location-nya itu masing-masing semua ya di bagian Figma barusan. Dan terakhir tadi kita close juga untuk menambahkan karakter di masing-masing tiles tadi. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Any question? Innovation. Oke, mungkin belum close boleh dong di summarize. Coba aku mau nanya Daniel. Coba Daniel. Daniel hari ini belajar apa aja Daniel? Boleh dong Daniel dirangkum hari ini Daniel belajar apa aja? Hari ini kita belajar Figma ya. Figma sama membuat game sendiri sama karakter sendiri. Terus apa lagi? Figma. Terus tadi apa? Kita belajar namanya tiles tadi ya tiles. Itu kita buatin tilesnya ya. Oke, terus apa lagi selain tiles tadi kita belajar juga bikin apa? Bikin karakternya ya. Karakter sama game sama itunya. Karakter sama tiles atau bahasa location dari karakternya itu sendiri ya. Jadi barusan ya Daniel yang barusan kita pelajarin dan juga buatin ya di pembelajaran kita hari ini gitu ya. Yep, oke. Thank you Daniel ya udah bantu summarize ya Daniel ya. Jadi itulah teman-teman semua ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kita memang cukup belajar banyak juga nih buat hari ini. Kita belajar konsep tadi GAN tadi ya yang barusan tadi aku bilang juga teman-teman semua. Kita belajar juga cara nge-prompting yang bagus juga.
Dan dari problem tersebut kita buatin hasil ya, hasil yang sesuai kira-kira gimana sih hasil yang sesuai biar jadi hal yang kita inginkan ya. Barusan tadi kita buatin juga di pembelajaran kita barusan dan di hari ini ya teman-teman semua. Jadi ya cukup banyak kita pelajarin terkait konsep Figma juga. Nanti di next kita akan pelajarin juga teman-teman, tentunya bakalan lebih seru lagi nih materinya. Dan masih di konsep yang sama ya, karena di sini di materinya memang cukup banyak nih buat pertemuannya, buat GAN ini sendiri. Jadi nggak cuma satu pertemuan doang nih. Jadi ntar ada beberapa pertemuan juga yang akan kita pelajarin juga nih teman-teman ya. Sorry, buat next week kita akan masuk ke dalam materi baru ya, namanya adalah Blender teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang udah pernah pakai Blender juga gitu. Ntar kita akan coba pakai Blender di next week ya. Jadi ntar mungkin bisa disiapin juga Blendernya teman-teman semua, Blender, aplikasi Blender ya. Bukan Blender yang ada di rumah di dapur ya teman-teman semua ya. Ntar boleh disiapin, di download aja Blendernya buat nanti kita gunain ya buat di next lesson kita. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat malam teman-teman semua. Thank you. Dadah.